Ya. Silakan di-share saja Pak Prastiwo. Oke, saya share screen bisa nih ya, Pak Ya. Andreas. Sebentar, saya bikin co-host dulu ya. Silakan Pak, dicoba Pak. Baik, sebelum saya mulai mungkin barangkali kita bisa ini ya, menanyakan kira-kira dari partisipan ini, saya lihat ada 21 orang ya. Ini yang profesinya ada kaitannya dengan keinsinyuran, kira-kira ada berapa nih Pak Andreas? Ada summary-nya atau? Yang saya tahu ada teman saya yang luar biasa, saya kenal sudah lama sekali, 20 tahun, ada Pak Wisnu Wahyu Saputra di bawah sendiri. Itu sudah jelas Pak Wisnu. Yang lainnya mungkin saya belum mengenal ya, apakah memang ada yang berada di bidang teknik. Mungkin kalau ada bisa raise hand. Iya, barangkali nanti karena kita topik kali ini lebih spesifik kepada keinsinyuran ya, barangkali nanti ada beberapa item yang lebih mendetailing ya terhadap undang-undang yang kita pakai sebagai landasan ya, sebagai landasan menuju Indonesia Emas berdasarkan transformasi keinsinyuran. By the way, inti daripada paparan kali ini adalah memaparkan kesempatan ataupun peluang-peluang ya, untuk berpraktek keinsinyuran di dalam negeri sendiri melalui undang-undang yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Andreas. Dan untuk untuk menaikkan daya saing juga kita ke luar negeri. Kira-kira seperti itu. Nah, slide ini sebenarnya salah satu slide ya yang biasa saya pergunakan untuk sosialisasi kepada rekan-rekan ataupun kepada para stakeholder yang ada kaitannya dengan bidang keinsinyuran. Biasanya nanti saya itu ke kampus ya atau ke universitas yang ada di Batam. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya slide ini saya sajikan kepada rekan-rekan yang bergerak atau mempunyai latar pendidikan teknik. Jadi pertama-tama kalau kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya asli Kepri ya, seperti yang disampaikan Pak Andreas. Saya di Tanjung Pinang 1981. Profesi saya seorang project manager ya. Juniornya Pak Andreas ini, kalau beliau adalah senior kan, project manager. Sedangkan saya sebagai project manager bergerak di bidang oil and gas ya. Beberapa waktu belakang ini, dan juga ada combination dengan konstruksi yang ada di land ground ataupun di bidang sipil dan mechanical lainnya. Ini ada P saya dan halaman email. Jadi di sini seperti yang saya mukadimah yang saya sampaikan, ada nanti yang item mungkin ketiga ini ya, yang kira-kira lebih spesifik terhadap landasan daripada keinsinyuran yang ada di Indonesia dan bagaimana kaitannya nanti untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Karena kita ketahui untuk kemajuan satu bangsa diperlukan inovasi dan daya saing gitu ya. Salah satu pendukungnya adalah di bidang keteknikan atau di bidang keinsinyuran. Nah, nanti ada paparan mengapa sampai saat ini Indonesia dalam tanda kutip masih tertinggal bahkan dengan negara tetangga kita ya. Kalau kita berkaca ke kiblatnya ke Amerika Serikat ataupun ke Jepang gitu ya, kita lihat ke Malaysia ataupun ke Singapura ada sedikit ketinggalan. Nah, di situ akselerasi dari undang-undang ini diperlukan, dan kami ya seperti disebutkan dari Pak Andreas tadi sebagai asosiasi Persatuan Insinyur Indonesia ini ingin memberikan utilisasi ataupun memberikan inkubator ya kepada penggerak-penggerak di bidang keinsinyuran melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita lihat profesi ya, karena kalau kita berkaca, insinyur itu kan profesi, rekan-rekan. Nah, profesi lain yang kita lihat adalah dokter ya. Dokter, kita lihat di mana-mana, kalau di Batam ya terutama, kalau menuju ke mana, ke kota misalnya ke Nagoya, ke Jodo itu dia itu papan-papan praktik dokter. Gitu ya. Bahkan untuk notaris juga begitu. Mereka memaparkan atau mereka menaruh
papan-papan sebagai praktek mereka ya, berdasarkan legalitas yang diberikan kepada mereka selaku dokter ataupun selaku notaris. Jadi ini cukup biasa ataupun cukup kita lihat wajar gitu di lingkungan kita masing-masing. Nah, bagaimana dengan praktik insinyuran gitu? Apakah ada rekan-rekan mungkin barangkali bisa nanti memberikan saya view lain, apakah ada seorang insinyur yang menaruh papannya gitu, mengatakan insinyur XXX berpraktek di bidang misalnya kelistrikan gitu, silakan hubungi gitu ya, ataupun ada insinyur XXX di bidang sipil untuk membangun rumah gitu. Selama yang saya lihat di pengalaman saya belum pernah melihat ada satupun seorang insinyur yang berani menaruh papan ataupun ininya apa namanya legalitas berpraktiknya secara terbuka. Nah, ini menjadi kenapa, why gitu. Nah, di sini saya coba cari ya melalui salah satu media ataupun jual beli online ya, tidak ditemukan. Bahkan di sini kita bisa lihat bidan pun juga diberikan papan berani menuliskan ataupun apa namanya memberikan papan praktek di depan lokasi usaha mereka masing-masing. Nah, kita berkaca dari 3 era ya. Jadi di Indonesia ini menarik. Jadi rekan-rekan bisa melihat kita berkaca dari film Sidul ya, Sidul anak sekolahan itu ya. Itu kan at the end Sidul itu kan menjadi seorang insinyur ya. Dan gelar insinyur itu sudah ada sejak apa namanya kalau dulu di ITB ya di awal-awal sampai sebelum tahun 1994 itu gelar insinyur ada. Kita tahu presiden utama kita juga seorang insinyur ya, Insinyur Soekarno. Kita tahu juga banyak insinyur-insinyur yang dulunya merupakan pembangun bangsa ya. Kalau kita bisa berkaca di kayak seperti Batam ya, Insinyur B.J. Habibie almarhum juga ya, beliau juga seorang insinyur. Nah, pada saat era saya lulus sarjana teknik itu tahun 2005. Itu tidak ada lagi gelar insinyur, sudah dihilangkan. Ya. Nah, setelah tahun 2014 kembali lagi diberikan gelar insinyur. Dan setelah itu ada yang namanya STRI ya. Karena kan ini jangan salah eja nih, kalau tambahin I depannya jadi istri ya. Tapi ini adalah STRI, ya salah satu singkatan untuk seorang insinyur berpraktek keinsinyuran. Jadi dari 3 era ini, sebelum 1994 itu cuma gelar insinyur yang ada. Nah, di era 1994 sampai dengan 2014 itu cuma gelar sarjana teknik ya. Jadi gelar insinyur itu dihapus dari sistem akademik pendidikan kita ya. Dan kembali lagi diwujudkan setelah tahun 2014 ada gelar insinyur, tetapi ditambah lagi dengan legalitas praktek gitu, yang namanya STRI. Seperti saya ungkapkan di depan tadi, untuk legalitas praktek dari seorang insinyur gitu. Nanti di slide selanjutnya saya terangkan bagaimana berpraktik secara legal dan sesuai dengan undang-undang untuk di bidang keinsinyuran. Nah, ini adalah era pertama ya, yaitu saat itu ijazahnya seperti ini ya, lumayan old style ya. Beliau ini tahun lulusnya tahun 1979 ya, lumayan lama ya. Saya ambil dari website PI Pusat ya, dengan jumlah SKS 160 ya, ini era pertama sebelum 1994. Nah, ini kemudian adalah era kedua, inilah era saya ya, yaitu 144 SKS dengan gelar sarjana teknik. Nah, kemudian adalah era ketiga, era di mana seorang insinyur mendapatkan gelar seorang keinsinyuran dan nanti legal berpraktek secara undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini quote dari presiden kita, Insinyur Joko Widodo. Jadi Indonesia ini menarik, dari presiden pertama, ada 3 presiden selama 7 kepresidenan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama Insinyur Soekarno, kemudian dilanjutkan oleh Insinyur B.J. Habibie, dan kemudian adalah Insinyur Joko Widodo. Dengan 3 insinyur di level tertinggi dari tataran pemerintahan kita, tetapi kita kekurangan insinyur ya. Sangat tragis kalau saya lihat ya. Di sini Pak Jokowi mengkut bahwa
di ASEAN saja kita, di level ASEAN itu ada penduduk sekitar 600 juta, ya, merupakan salah satu poros pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya di dunia ya, salah satu yang paling besar. Tetapi jumlah insinyur kita masih sangat sedikit ya, berbanding dengan Singapura dan Malaysia. Tadi yang saya sebutkan, kita nggak usah jauh-jauh ke Amerika ataupun ke Jepang ya, di tataran ASEAN aja kita masih jauh. Bahkan di Batam sendiri ya, kita dengan penduduk 1,2 juta, yang terdaftar di kami sekitar 500 ya. Jauh, sangat sedikit dari jumlah yang sewajarnya ataupun seharusnya. Ini yang menjadi kacamata ataupun menjadi gap yang harus ditutupi oleh semua stakeholder yang concern masalah ini. Makanya dari itu Pak Jokowi mention hal ini ya. Ini saya quote dari beliau. Dan untuk diketahui ya, kalau persentasenya itu sekitar 3% harusnya yang tercukupi dari total penduduk ya Indonesia gitu ya. Tapi kita masih di bawah itu, jauh di bawah itu. Kita bisa lihat Vietnam ya, salah satu negara yang menjadi pertumbuhan ekonominya tertinggi ya, itu sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya. Sedangkan kita Indonesia masih cukup jauh. Ini yang coba dikejar oleh pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan hal itu. Nah, kita bisa lihat pangsa pasar ataupun infrastruktur yang dibelanjakan oleh negara. Ini belum dibelanjakan oleh negara ya untuk di Indonesia. Ini peta ASEAN ini. Kita lihat yang warna merah itu adalah Indonesia kan, dari Sabang sampai Merauke dengan tahun 2015 sampai tahun 2011 ini sebelum pandemi saya ambil itu sekitar 5.519 triliun gitu. Dan di situ pasti belanja infrastruktur itu memerlukan beberapa keahlian gitu ya. Dan kebanyakan kalian itu pasti disuplai oleh bidang keteknikan, baik teknik sipil, teknik elektrikal, teknik mekanikal gitu ya, dan berbagai teknik lainnya. Dan ini menjadi dramatis dengan belanja infrastruktur yang begitu besar, tetapi kita masih kekurangan insinyur. Dan untuk diketahui ini baru dari sektor pemerintah. Barangkali Pak Andreas juga bisa nanti memberikan brainstorming ya untuk di sektor swasta sendiri dengan banyaknya pabrikasi oil and gas yang ada di Indonesia ya. Itu juga memerlukan kalian teknik yang kekhususannya di bidang tersebut. Tapi kita bisa lihat penetrasi dari tenaga asing ya yang masuk ke bidang itu sangat luar biasa ya. Saya sangat melihat hal itu dengan mata kepala saya sendiri gitu. Makanya ini menjadi PR bersama bagaimana menarik minat dari dari mulai generasi muda ini untuk suka dengan hal-hal yang berbau keteknikan. Jangan salah nanti di tahun 2045 saat kita sudah mendapatkan bonus demografi, tapi di situ kita cuma sebagai penonton ya, tidak pemain dari dari masa keemasan gitu, atau masa emas dari Indonesia yang akan kita songsong segera. Nah, berkaca dari itu, pemerintah sebenarnya sudah tahun 2014 sudah mulai mengancang-ancang itu. Jadi sekitar 8 ya, kalau kita bicara sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu pemerintah sudah melihat hal ini. Ada gap untuk dipenuhi dari profesi sebagai seorang insinyur. Maka lahirlah Undang-Undang 11 tahun 2014. Di mana undang-undang ini mensyaratkan ya. Kita bisa lihat pasal 1 ya. Di item 8 gitu ya, bahwa di situ ada yang namanya surat tanda registrasi insinyur. Tadi yang saya singkat STRI, itu dikeluarkan oleh PII kami ya, Persatuan Insinyur Indonesia, kepada insinyur yang telah memiliki sertifikat kompetensi insinyur dan diakui secara hukum untuk melakukan praktik insinyuran. Jadi seorang insinyur itu adalah orang yang melakukan praktik insinyuran. Jadi personnya ya. Personnya itu harus mempunyai STRI ataupun legalitas. Kalau kita bicara dokter mungkin surat tanda registrasi dokter gitu ya, ataupun tadi notaris itu. Jadi di sini juga merupakan ada sebuah legalitas oleh negara yang disebut dengan surat tanda registrasi insinyur. Oke. Kemudian di pasal 3-nya ini ada 2 sifat dari
pengaturan kesenioran itu. Ada yang sifatnya spesialis dan ada sifatnya yang generalis. Ya. Kita melihat secara spesialis bahwa pengaturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum gitu bagi penyelenggara keinsinyuran yang bertanggung jawab. Jadi seorang insinyur yang dimaksud dalam undang-undang ini insinyur yang mempunyai tanggung jawab dan kepastian hukum untuk bekerja gitu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua juga memberikan manfaat ataupun memberikan perlindungan gitu apabila terjadi malpraktik keinsinyuran di dalam perjalanan seorang insinyur ini berkarya di bidangnya masing-masing. Kita tahu sering ya di televisi itu kita mendengar misalnya ada malpraktik dari bidang kedokteran gitu, malpraktik dari bidang yang lain gitu. Nah di sini juga banyak kita jumpai ada malpraktik juga di bidang keinsinyuran yang ini lebih menurut saya lebih dalam tanda kutip jumlah korbannya akan lebih besar apabila terjadi ya. Kalau kita berkaca tidak menepikan bidang yang lain, tapi kalau kita berkaca di bidang malpraktek kedokteran, biasanya korban itu satu gitu ya, yang ditangani oleh dokter tersebut. Tapi kalau di bidang malpraktek keinsinyuran, kita bisa bayangkan satu building atau satu bangunan bertingkat dengan tingkat 10 tingkat dan ada sekitar 100 jiwa di dalam itu. Apabila terjadi kesalahan ataupun ada terjadi tanda kutip kecurangan ya dalam saat pembangunan itu bisa dilihat korban jiwa yang terjadi. Makanya di sini diberikan landasan hukum dan diberikan kepastian terhadap pelaksanaan keinsinyuran itu. Ini adalah spesialis dari undang-undang tersebut. Nah, sedangkan generalis ini lebih kepada in the future, apa yang mau Indonesia lakukan dengan adanya dengan spesialis yang sudah terjadi. Gitu. Jadi kalau saya melihat dari 3 item ini, pada intinya adalah untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045, di mana bonus demografi kita dapatkan gitu, di mana jumlah tenaga kerja di usia produktif semakin banyak, dan di situ jangan kita menjadi bangsa yang menjadi penonton saja, tapi kita menjadi bangsa yang berperan serta pada saat Indonesia emas. Nah, di sini sedikit aja ada 2 item bahwa intinya adalah setiap insinyur seperti saya, seperti rekan-rekan lain yang bergerak di bidang teknik itu wajib memiliki STRI. Kemudian yang kedua ini untuk melindungi para insinyur teknik yang ada di dalam negeri, bahwasanya insinyur asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki STRI. Ini diwajibkan gitu. Dan nanti kita bisa melihat apakah ini benar-benar sudah diaplikasikan di ground level atau belum. Oke, ini untuk melindungi bangsa-bangsa dari tenaga teknik yang ada di Indonesia. Oke, Pak Andreas nanti tolong remind me ya kalau waktunya sudah mendekat. Ya. Jadi di sini iklim keinsinyuran itu adalah intinya adalah untuk memberikan nilai tambah ya kepada value added kepada produk-produk keinsinyuran yang pada akhirnya untuk memberikan kemajuan dan kemandirian bangsa. Tadi intinya kalau saya melihat di sini adalah menuju Indonesia emas. Ada banyak yang harus kami lakukan, ya. Tapi pada intinya adalah kami selaku PII ini bergerak untuk meregister semakin banyak tenaga teknik yang ada di Indonesia dan bagaimana melindungi bangsa-bangsa Indonesia dari insinyur-insinyur asing. Dan pada akhirnya nanti iklim keinsinyuran itu akan tumbuh dan memberikan kemandirian dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Nah, rekan-rekan barangkali ada yang ikut di webinar malam ini ya ataupun di Zoom malam ini. Ini apabila ada yang mempunyai background keteknikan seperti ini, silakan menghubungi kami nanti ini. Ini bisa kita daftarkan ke dalam PI dan nanti pada akhirnya kita akan mengutilize mendapatkan STR. Jadi ada 7 bidang keilmuan ya yang bisa dilihat di sini ya, yang harus mendapatkan surat tanda registrasi insinyur. Dari disiplin ini kita bisa melihat ada ada pekerjaan ataupun ada scope work dari masing-masing disiplin ilmu ini gitu. Jadi tidak cuma di bidang
seperti saya di bidang konstruksi, tapi di bidang pendidikan gitu juga harus memiliki STRI. Penelitian juga harus, konsultan juga harus. Kemudian ada beberapa bidang-bidang lain yang ada di situ, termasuk di bidang maintenance. Jadi bisa dikatakan insinyur ini skop skop bidangnya lumayan luas ya, sesuai dengan undang-undang tersebut gitu. Dari mulai pendidikan, jadi dosen-dosen untuk di Batam ini cukup akseleratif ya, di salah satu Politeknik Negeri Batam semua dosennya sudah kita registrasi ke dalam surat tanda registrasi insinyur, sehingga dosen-dosen ini mempunyai praktek kesenjuran yang legal menurut undang-undang. Nah, ini adalah root way dari seorang insinyur ya. Jadi saya cukup singkat aja bahwa diari pendidikan teknik nanti pada akhirnya melalui berapa jenjang akan mempunyai STRI ataupun surat tanda registrasi insinyur. Gitu. Dan tidak perlu bingung dengan step ini. Kami dari PI siap membantu person-person ataupun sarjana teknik yang bergerak di bidang keinsinyuran untuk mendapatkan STRI. Kita bantu dan kita layani. Gitu. Dan saat ini juga dari PI Pusat cukup akseleratif ya, di mana target kita tahun ini sekitar 50.000 surat tanda registrasi insinyur akan kita isu ataupun akan kita register kepada pelaku-pelaku keinsinyuran yang ada di Indonesia. Oke, nah ini di sini nilai tambah apa sih yang ada dari surat tanda registrasi insinyur? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sebelah kiri saya ya. Di situ ada APEC ER, ada AER, kemudian ada ACPER. Ada 3 level yang setara internasional. Nah, jadi sesuai yang roh dari undang-undang ini, tidak cuma untuk internal Indonesia, tetapi kompetisi ini juga berlaku di luar negeri. Jadi seperti rekan-rekan kami ya, yang sudah bekerja di Qatar, sudah bekerja di Singapura, sudah bekerja di Australia, bisa menggunakan sertifikat ini untuk digunakan secara internasional. Jadi APEC ER ini adalah ASEAN Pacific Economic Committee. Jadi ASEAN Pasifik itu ASEAN dan Australia. Jadi apabila sudah di dalam jenjang tertentu bisa dikonversi menjadi PE ataupun professional engineer di Australia. Sedangkan ACPE, ASEAN Chapter Professional Engineer, ini cukup di negara-negara ASEAN diakui sebagai PE, Professional Engineer di negara ASEAN. Nah, ada lagi satu AR ya. Ini cukup banyak Filipino ya. Kalau rekan-rekan tahu rekan-rekan salah satu negara tetangga kita Filipina itu cukup agresif untuk mengekspor ya tenaga-tenaga tekniknya ke luar negeri. Jadi AR itu adalah ASEAN Engineer Register, di mana ini merupakan compulsory apabila mau berkarya di negara-negara Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu apabila melihat sarjana teknik dari ASEAN, dia akan melihat dulu, lu punya AR nggak? Kalau punya AR, welcome to my country. Tapi kalau kamu tidak punya, ya silakan kalian mengambil dulu, ataupun silakan kalian register dulu kepada negara-negara kalian yang mempunyai AR. Jadi oleh karena itu kita cukup agresif untuk AR ini supaya teknisi-teknisi yang ataupun sarjana teknik kita bisa berkarya juga di luar negeri. Kemudian ini adalah hak dan kewajiban ya. Saya sebut saja kalau seorang insinyur itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi apabila rekan-rekan sini ada seorang insinyur ya melakukan praktek kesinnyuran di lapangan, tentu saja dengan STRI yang dipunyai gitu. Apabila ada salah satu kejadian hukum itu rekan-rekan tidak bisa langsung dihadapkan dengan penegak hukum PH, tapi harus melalui PI ataupun majelis kode etik yang ada di keinsinyuran untuk dielaborasi ataupun dianalisa apakah malpraktek itu benar tak terjadi sesuai dengan topoksi Anda seorang insinyur. Kemudian tentu saja mendapatkan imbalan hasil ya dan mendapatkan pembinaan dari Persatuan Insinyur Indonesia ya secara regularly untuk meng-ensure keahlian kalian rekan-rekan itu selalu meningkat.
Nah, setelah mendapatkan hak, tentu saja rekan-rekan juga berkewajiban. Kita ada kode etik insinyur, ada sabta marga dan catur dharma ya, yang harus diikuti, dan ada beberapa hal-hal lain yang ada tertera di situ. Nah, pengguna keinsinyuran dan pemanfaat keinsinyuran. Jadi pengguna keinsinyuran itu adalah perusahaan, pemanfaat keinsinyuran adalah society ataupun sivil ya. Jadi kita bisa melihat saat ini tol di Jakarta yang menuju ke Jawa, ya baik Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, maupun Jawa Timur, ya itu laris manis ya. Nah itu adalah pemanfaat keinsinyuran. Para pemudik itu adalah pemanfaat keinsinyuran karena jalan tol dihasilkan dari produk ataupun hasil karya keinsinyuran. Ya, sedangkan pengguna keinsinyuran adalah BUMN yang melakukan pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pemanfaat keinsinyuran itu bisa mendapatkan suatu nilai tambah gitu ya, dari yang dulunya mungkin tidak melalui jalan tol bisa 5-6 jam ya dari Jakarta menuju tempatnya masing-masing, sekarang bisa mensingkat sambil hampir 50% dari waktu yang ditempuh ya. Itulah produk keinsinyuran yang baik dan benar. Nah, saya cukup cepat ini ya, ini teknis saja bahwa kami ada Dewan Insinyur yang saat ini lagi digodok di pemerintah pusat ya untuk memberikan framework bagaimana iklim keinsinyuran yang ada di Indonesia. Ini juga ada HKK, jadi PI tidak sendiri, PI juga butuh HKK, himpunan kalian-kalian. Jadi kalau rekan-rekan teknik di sini ada ya mungkin pernah mendengar kata-kata hati, haki, itu kan kumpulan-kumpulan dari asosiasi-asosiasi konstruksi yang ada di Indonesia. Itu juga merupakan partner kami ya untuk bagaimana anggota-anggota mereka bisa mendapatkan STR. Itu merupakan elaborasi lah untuk menciptakan iklim keinsinyuran. Nah, ini dia sejarah kami ya. Jadi PI cukup lama, 1952, tepatnya 23 Mei 1952. Jadi Pak Andreas, ini sebagai informasi, di bulan ini di bulan depan tanggal 23 Mei kami sudah berumur 70 tahun. Ya cukup tua ya, 70 tahun ya untuk usia salah satu profesi ya. Jadi kami adalah profesi tertua setelah ID gitu. Jadi cukup tua, tapi di sini juga baru terdengar gitu. Namanya baru terdengar. Jadi nama baru terdengar padahal usia udah cukup tua. Ya, jadi bisa dilihat cukup panjang perjalanan PI sampai sekarang. Kita bisa melihat di kiri atas itu Insinyur Soekarno merupakan penggagas. Jadi kita cukup beruntung ya. Presiden pertama kita seorang insinyur, dia bisa melihat bahwa untuk menjadikan satu bangsa ini maju dan terdepan dalam bidang inovasi dibutuhkan salah satunya adalah sumber daya di bidang keinsinyuran yang benar-benar berdaya saing tinggi ya. Makanya beliau menugaskan 2 orang, Insinyur Juanda sama Profesor Roseno untuk mendirikan PII di tahun 1952. Nah, dalam perjalanannya di tahun 2014 baru terbit undang-undang tersebut ya. Kemudian tahun 19 baru terbit PP dari pelaksanaan undang-undang tersebut. Nah, di sini cukup bisa dilihat banyak banyak anggota kami ya yang sudah berkarir di luar negeri ya. Secara internasional sekitar 5.400, tapi ini cukup kurang dengan jumlah penduduk kita yang hampir lebih daripada 200 juta ya. Cukup kurang dengan jumlah seperti ini. Tapi ya, ini kerja keras dan kerja bersama menuju Indonesia Emas. Kita paham hal itu. Makanya terima kasih kepada Pak Andreas ini yang telah memberikan tempat bagi PI untuk malam ini mendiskusikan hal ini. Ini visi dan misi Indonesia dari PI ya, cukup jelas dikatakan ya, dan strategis untuk rencana ke depannya. Nah, ini yang lebih penting nih. Terkadang seorang insinyur di Indonesia ataupun seorang sarjana teknik di Indonesia ini berkaca. Kita mengambil banyak sertifikasi atau kita mengambil berapa banyak kompetensi, apa sih yang benefitnya secara remunerasi ya. Karena pada akhirnya juga bagaimana kita bisa
mendapatkan hasil yang seimbang dengan kompetisi yang kita ada, ataupun kata pendeknya adalah bagaimana per bulan tuh uang yang masuk ke rekening kita berdasarkan kompetisi yang kita ada. Jadi seorang sarjana teknik apabila benar-benar mengikuti kaidah-kaidah yang ada, bisa dilihat bahwa PI ini tidak cuma di Indonesia, dia seperti tadi juga terdaftar di Australia. Bahkan saat ini untuk pendidikan teknik kita coba elaborasi dengan Washington Accord. Jadi bagi yang rekan-rekan cukup paham Washington Accord itu adalah pendidikan teknik yang setara dengan Amerika Serikat. Ya. Jadi lulusan-lulusan teknik itu nanti pada saat dia lulus dan keteknikannya setara dengan Washington Accord, nanti untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri itu cukup mudah. Atau bahkan untuk bekerja di luar negeri itu cukup mudah. Begitu. Jadi itu yang kita coba harapkan ya dari PI untuk men-trigger dari lulusan-lulusan kita ini benar-benar mempunyai daya saing dan daya inovasi yang tinggi secara internasional. Gitu. Dan tentu saja PI juga tergabung dalam organisasi keinsinyuran sedunia. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak berada di wilayah Batam, Kepri, jangan takut ya. Kita cukup luas wilayah dan cabang yang ada di Indonesia. Ya cukup nanti bisa kontak saya ataupun nanti saya bisa mengelaborasi ke rekan-rekan saya di wilayah dan cabang lain apabila berminat untuk bergabung ke PI dan mengambil surat tanda registrasi insinyur. Ini adalah BK-BK yang ada ya di PI ya, bisa dilihat apabila ada background dengan badan keahlian ataupun teknik ini bisa mendaftar ke kami. Oke, ini contohnya ya dari saya. Ini kartu keanggotaan saya ya. Kemudian sampai akhirnya saya mendapatkan legalitas secara keseluruhan. Bisa dilihat di sini lambangnya ada lambang Garuda ya. Jadi diberikan oleh negara kepada saya untuk melaksanakan praktik keseluruhan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi legalitas secara hukumnya jelas dan kepastian hukum bagi saya melaksanakan praktek kesenyuran di lapangan itu jelas gitu dan dilindungi apabila nanti saya dalam tanda kutip berhadapan dengan penegak hukum ya di suatu hari itu apabila ya. Nah, ini adalah contoh dari rekan saya yang sudah berpraktek kesenyuran di mana beliau bahkan di-engage oleh perusahaan di luar negeri untuk berpraktek kesenyuran. Bisa dilihat di sini adalah COP yang beliau gunakan dengan lambang dari PI dan diakui di Malaysia, begitu ya. Tentu saja per gambar, per drawing apabila rekan-rekan tahu di luar negeri itu bisa sampai 5-6 juta itu satu kali stem ya per gambar oleh PI tertentu gitu yang diakui ya. Jadi cukup bonafit untuk karir seorang sarjana teknik apabila benar-benar mempunyai legalitas secara hukum. Dan ini untuk di Indonesia ya, rekan saya di Maluku ya untuk mengesahkan gambar di salah satu SLF ya ataupun IMB juga memakai cap STR ya. Jadi cukup masif. Nah, ini tadi saya katakan adalah salah satu rekan saya juga yang berani memampang apa namanya itu praktek kesenyuran beliau ya di depan rumah beliau ya untuk men-trigger bahwa beliau seorang insinyur dan siap untuk membantu para pemanfaat kesenyuran atau pengguna kesenyuran yang ingin menggunakan jasa beliau. Oke, nextnya ini adalah PI cabang Batam ya. Rekan-rekan bisa melihat kami di LinkedIn juga kita ada ya. Jadi bisa dilihat aktivitas-aktivitas kami yang ada di sana. Ini adalah beberapa kegiatan kami waktu di Batam ya, cukup informasi. Dan mungkin ini nanti akan ada elaborasi terhadap beberapa kegiatan kami yang terakhir yaitu rapat pimpinan nasional dan kongres yang ada di Bali. Oh ya, satu lagi Pak Andreas, selain kami juga bergerak di bidang kesenyuran, kita juga cukup concern kepada lingkungan ya. Jadi kami juga bekerja sama dengan salah satu aplikasi untuk recycling ya. Ini masih dalam tahap penjajakan. Jadi kita coba elaborasi ini untuk berkontribusi di bidang lingkungan. Saya rasa demikian Pak Andreas. Tapi sebelum saya tutup ya, saya biasanya tutup dengan pantun ini. Ya, izinkan saya berpantun. Nanti silakan
dilanjutkan dengan sesi lainnya yang dipimpin oleh Pak Andreas. Pantun pertama, Indonesia negara yang indah, Pulau Batam, Pulau Primadona. Menjadi insinyur adalah cita-cita agar bangsa tetap jaya. Bunga dedap di atas parah, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Prastiwo. Jadi saya sudah kenal Pak Prastiwo ini sudah lama sekali. Baru sekarang saya bisa mengundang untuk memberikan presentasinya kepada kita ya. Baik, teman-teman, ini waktunya sangat mepet sekali, sudah lewat 5 menit sebenarnya, dan ada beberapa pertanyaan yang banyak juga di sini ya. Mungkin bisa dijawab cepat saja sama Pak Prastiwo karena waktunya sudah lewat 5 menit. Yang pertama ini adalah langsung dijawab ya Pak Prastiwo ya. Apakah S1 teknik yang sudah lama tidak bekerja di keteknikan bisa mengajukan uji kompetensi untuk mendapatkan S3? Silakan Pak Prastiwo. Jadi pada intinya semua sarjana teknik itu berhak mendapatkan STRI. Ya. Jadi jangan takut apabila memang nanti rekan-rekan yang bertanya ini akan lagi berkecimpung di bidang keteknikan ataupun keinsinyuran, nanti silakan menghubungi kami, kita bisa elaborasi untuk mendapatkan STRI. Karena STRI dasarnya juga cukup mudah ya. Jadi tetap bisa mendapatkan STRI asalkan dari bidang pendidikan teknik. Oke, jawabannya singkat padat ya. Kemudian apakah ada rencana kerjasama dengan perguruan tinggi dan industri sehingga setelah selesai 144 SKS bisa langsung lanjut seperti model COS di kedokteran? Jadi singkat, ya. Ya, jadi PI ini kalau kita bisa melihat di hulunya kan di pendidikan teknik. Jadi kita merupakan bridging ya, jembatan antara perguruan tinggi dengan industri. Jadi apabila nanti benar-benar mengikuti jenjang dari STRI ya, untuk mendapatkan STRI, saya yakin di industri itu cukup terbuka luas peluangnya. Seperti saya tadi sebutkan, kita kekurangan insinyur loh. Jadi sarjana teknik sekarang ini kalau tidak bekerja menurut saya juga salah satu cerminan gitu, bahwa sebenarnya bidangnya banyak, lapangannya kerja, tapi lapangan kerjanya banyak, tapi mungkin informasinya belum terdistribusi dengan sempurna. Nah, melalui asosiasi profesi inilah networkingnya Anda nanti tercipta gitu. Jadi dengan itu Anda akan dapat lebih mengetahui di mana potensi-potensi ataupun lapangan-lapangan kerja yang tercipta. Begitu Pak Andreas. Oke, thank you. Nanti kalau masih belum puas pertanyaannya Pak Fautri, silakan terkoneksi dengan Pak Prastiwo. Kemudian Pak Wisnu Wahyu Saputra, ini juga menanyakan, ada 2 di sini. Oke, saya bacakan dulu ya, biar dijawab secara singkat cepat. 1, biaya terkait registrasi dan asesmen untuk mendapatkan IPP sama IPM. Berapa Pak Prastiwo? IPP cukup mudah, 1.100.000, IPM 1.600.000. IPU? IPU 2.100.000. Oke. Cukup murah ya untuk level kita lah sarjana teknik. Ya, biaya membuat website aja sudah 3 juta Pak ya. Iya. Makanya itu kita coba permudah agar rekan-rekan ini segera utilize ya untuk ke STRI-nya nantinya. Oke, kemudian bagaimana hubungan PII dengan organisasi sertifikasi sejenis PII seperti PIPI? Apakah juga memberikan jasa sertifikasi yang sama? Tentu saja tidak. Kalau kami PII cukup jelas di Undang-Undang Keinsinyuran itu ditulis bahwa surat tanda registrasi insinyur dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kami adalah lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang. Jadi secara Kadin, secara apa kan kita seperti KPK ya, kita disebut di undang-undang gitu. Jadi tidak lagi implisit tapi sudah eksplisit, cukup jelas. Jadi kita beda memang dengan asosiasi lain. Tapi tentu saja kita tidak bisa bekerja sendirian. Tadi saya cepat jelaskan bahwa kita butuh HKK.
himpunan keahlian keinsinyuran. Ya, salah satunya adalah PP itu. Untuk membantu kita, anggotanya mereka agar bisa mendapatkan STRI. Begitu Pak Andreas. Oke, terima kasih sudah menjawab, dan ini pasti sudah menjawab Pak Wisnu ya, bahwa biayanya terjangkau. Saya kira sangat terjangkau tadi yang disebutkan, nggak sampai 3 juta yang untuk EPU ya. Baik, kemudian ada pertanyaan juga di sini. Pertanyaan juga di sini ya. Bentar. Ada telepon masuk. Oke. Omar Sugiharto ya. Saya seorang sarjana teknik informatika dan mempunyai gelar Eskom, bukan ST. Apakah mungkin saya menerima sertifikasi? Oke, bisa dijawab langsung. Bisa atau tidak? Bisa. Eskom juga termasuk. Ya, siap. Bisa, Pak Omar ya. Langsung hubungi Pak Prastiwo untuk bagaimana cara mendapatkan STR-nya ya. Kemudian di sini ada juga, ini Ibu atau Mas ya, Desi Indi, gambaran asesmennya seperti apa? Singkat padat Pak Prastiwo. Oke, gambaran singkatnya adalah asesmennya harus mengisi formulir aplikasi ya. Terus yang kedua, setelah diisi nanti akan diuji secara luring oleh majelis penguji gitu. Jadi intinya tidak susah tapi juga tidak dipermudah gitu. Tapi yang penting setelah lulus dari kompetensi asesmen itu, Ibu berhak setara dengan engineer-engineer yang ada di ASEAN maupun di Asia Pasifik seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Terima kasih Pak Prastiwo, dan ada yang bertanya langsung, mungkin Pak Ian tadi raise hand, bisa langsung speak up, silakan. Ya, Pak, terkait dengan PI ini, saya sering banget dapat tawaran ya untuk ikut training-training ini dan masuknya ke PI, tapi saya lihat itu sertifikasinya bukan dari penyelenggaranya PI, tapi kayak rekanan PI nanti masuk ke PI. Itu sesuai atau enggak sih? Oke, pertanyaannya mungkin lebih ada lembaga yang menawarkan training yang pelatihan bisa pelatihan untuk dapat masuk ke sertifikasi PI gitu. Ya. Oke, bisa dijawab Pak Prastiwo, apakah itu benar? Ya, pada intinya yang akan nanti mengeluarkan sertifikat atau keanggotaan adalah PI. Begitu. Jadi tadi biayanya sudah saya sebutkan kan. Jadi apabila ada asosiasi lain ya menawarkan ke Pak Ian gitu dengan tambahan biaya, ya silakan Pak Ian memilih apakah bisa langsung melalui mereka atau melalui kami, itu kan pilihan. Ya. Tapi pada intinya apapun itu ada asosiasi juga yang bekerja sama dengan PI untuk mendapatkan sertifikat dari kami. Begitu. Oh, berarti ada. Berarti ya, ada. Berarti kalau itu lebih baik langsung ke PI ya daripada lewat itu yang lain ya. Saya cuma mengatakan kita ada biaya seperti ini. Jadi kalau asosiasi lain ada menambahkan biaya, itu kan pilihan Pak Ian. Ya. Oh ya. Ya, silakan dipilih. Tapi baik. Bagi kami juga membuka gitu apabila ada langsung ke kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, itu mungkin pihak ketiga ya, Pak Prastiwo ya. Oke, terima kasih Pak Ian, pertanyaannya luar biasa. Dan ada yang lain teman-teman masih bertanya, jangan ini ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Kalau teman-teman di sini ingin lebih detailnya lagi, silakan DM Pak Prastiwo di LinkedIn ya. Pak Prastiwo ini orangnya welcome ya. Saya sering ketemu sama beliau ngopi bareng di Batam. Dan kita juga ada beberapa proyek yang kita kerjakan sama-sama Pak Prastiwo ya. Iya benar. Pak Andreas ini mentor saya, senior project manager saya ini. Terima kasih. Tapi sampai sekarang saya nggak bisa masuk PII, soalnya saya bukan insinyur Pak Prastiwo. Bisa menjadi anggota kehormatan sebenarnya. Nanti kita bisa kontak-kontak. Ya, oke, thank you. Luar biasa. Jadi teman-teman ya, di sini memang dilema ya. Saya cerita sedikit aja bahwa saya memang latar belakang saya memang saya dari STM perkapalan, tapi saya kuliahnya itu bukan di teknik. Saya mengambil satu mata kuliah jurusan yang bukan teknik, tapi saya kerjanya adalah di teknik ya. Saya kerja di teknik, saya